Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Janah dari Hukum Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Uni Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Elia Hafiz, Adi Nur Irfan, dan Rozikul Mustafa, akan memaparkan sedikit materi mengenai makna karta. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu makna karta. Makna karta merupakan piagam besar yang diratifikasi di Inggris pada 15 Juni 1215 atas kelaliman Raja John. Piagam tersebut sejatinya terlahir dari perseteruan antara Raja John Paul Innocent III dan para bangsawan Inggris kelas Baron. Selain menjadi perjanjian damai, fungsi Magna Carta ialah meniadakan kekuasaan absolut seorang raja, di mana raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Berkat keberadaan Magna Carta, raja tak lagi bisa bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, piagam besar tersebut merupakan tonggak sejarah lahirnya hak asasi manusia dan hukum konstitusional. Sejumlah hak raja dicabut sehingga berganti dengan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan asas kemanusiaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Magna Carta. Latar belakang yang pertama yaitu banyaknya korban jiwa yang terjadi secara terus-menerus. Latar belakang yang kedua yaitu munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan. Latar belakang yang ketiga yaitu maraknya perlakuan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, dan agama. Latar belakang yang keempat yaitu adanya pertentangan masyarakat atas kepemimpinan Raja John yang bertindak sewenang-wenang. Latar belakang yang kelima yaitu banyaknya fenomena penindasan oleh bangsawan kepada rakyat jelata. Kemudian untuk substansinya, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris, dan juga raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik kebebasan pribadi seorang pun dari rakyatnya. Kemudian juga rakyat berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-haknya dan kekuasaan raja harus dibatasi. Juga polisi atau jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa adanya bukti dan sanksi yang sah. Keluarga Bill of Rights pada tahun 1628 yang berisi tentang penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan menghilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun atau untuk memenjarakan dan menyiksa, kemudian juga mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum. Kemudian seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan atau juga ditangkap karena dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan tentang substansi makna karta. Yang pertama yaitu apabila seorang tanpa perlindungan hukum sudah berterlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Yang kedua yaitu hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Yang ketiga, deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara atau disebut dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dari Prancis pada 4 Agustus 1789. Deklarasi Prancis ini menegaskan 5 hak asasi pemikiran, yaitu yang pertama, harta atau properti, kebebasan atau liberty, persamaan atau equality, keamanan atau security, dan perlawanan terhadap penindasan.